Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat Eh, selalu. Amin, 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 amin. Timnas Amin. Indonesia U17 akhirnya lolos ke putaran final Piala Asia U17 ya bro. Dan Ya, hasil pertandingan terakhir yang menentukan itu berhasil dengan hasil imbang ya, draw 0-0 tanpa gol. betul. Tapi permainannya sendiri banyak yang mengkritik nih bro. Gimana ceritanya nih bro? Iya, kalau kita lihat dari pertandingan sih memang ada semacam tadinya saya pikir awalnya adalah semacam keharusan Indonesia untuk bisa memenangkan laga ya. Mhm, Karena dengan berhitung bahwa posisi runner up terbaik pun juga belum kelihatan nih gitu loh. mhm, mhm, Tapi ternyata pada akhirnya kita lihat pertandingan hanya bisa kita nikmati katakanlah ya. Itu hanya di sepanjang babak pertama ya. mhm, Apalagi sejak di awal menit-menit ya awal babak pertama lah ya. mhm, Itu kan memang Indonesia juga punya kreativitas, kemudian punya peluang untuk menciptakan gol dan peluang-peluangnya terhitung cukup bagus ya. mhm, Tapi memang dalam hal ini pemain Australia juga cukup cepat dalam menutup sehingga peluang yang seharusnya bisa dimanfaatkan jadi gol ada dua terhitung ya. Itu mhm, bisa digagalkan oleh kipernya maupun oleh back yang mhm, bisa memblok. Nah, sejak saat itu kan kemudian pertandingan menjadi lebih menarik karena Australia juga seperti terhentak. mhm. Tapi dalam hal ini kalau kita lihat dari formasi yang diturunkan bagaimana Indonesia tetap menurunkan formasi 3-4-3. Artinya niatan untuk mulai inisiasi serangan itu ada di formasinya timnas kita. Mhm, Sementara kalau kita lihat pada formasi yang diturunkan oleh Australia dengan 4-4-2, artinya mereka juga berhitung bahwa eh, timnas Indonesia tidak boleh diberikan kesempatan untuk mulai menginisiasi serangan ataupun mulai bermain transisi yang cepat. Itu hmm, yang mereka hindari. Makanya sejak awal babak pertama, tim Australia ini lebih banyak bermain dengan ritme pertandingan, ritme hmm, permainan gitu, hmm. bro. Ya, hasilnya di babak sebenarnya kan gini. Sebenarnya Hmm, ketika secara matematikanya sebelum laga itu dimulai, beberapa menit sebelum laga dimulai itu sudah kelihatan bahwa kalau Indonesia bermain seri akan lolos juga ke putaran final ya. Karena waktu ya, itu ada tiga tim yang belum bermain, sementara slot eh, nilai 4 di 5 terbaik itu masih ada juga tiga gitu. Jadi udah otomatis iya, lolos gitu. Kecuali kalau iya, kalau kalah udah pasti out. Nah, jadi iya, pertandingan itu sebenarnya siapa yang kalah dia yang out. Itu udah betul, pasti ya. Tapi ketika seri betul, itu baru ditentukan hanya beberapa menit sebelum laga babak pertama. Tapi mungkin itu belum tersampaikan nih ke pelatih maupun juga ke pemain. Setelah turun minum, ya baru tersampaikan ya. posisinya nih seri juga aman. Nah, lalu bermain seperti itu ya bro. Saya pikir gitu juga ya. Mungkin ada betulnya apa yang disampaikan oleh Bro Eri ya. Tapi kalau kita melihat dari cara pandang, persepsinya dari timnas Australia, mereka hanya cukup bermain safety, bermain Mhm, aman. mhm, Makanya ritme permainan itu mereka pegang dengan cara mereka ini ya possession ball. mhm, Mereka cukup lama dalam penguasaan bola. Tapi mereka juga tidak kunjung melakukan serangan-serangan yang ini ya, yang lebih frontal. Tapi mhm, mereka itu tadi sangat berhati-hati untuk menghindari kekalahan. Karena kalau seri aja mereka toh sudah pasti jadi juara grup. mhm, Makanya kendali sebetulnya ada di pihak Australia. Indonesia hanya mereaksi apa yang dilakukan Australia. Cuma masalahnya ketika ada kepastian bahwa dengan pertandingan cukup dengan seri mereka bisa berangkat berdua ya dari mhm, grup ini. Nah, itulah yang kemudian merubah mindset permainan, mhm, merubah gaya permainan yang tadinya masih ada usaha untuk menciptakan peluang, tapi akhirnya sepanjang babak kedua pertengahan ya mungkin dimulai dari menit 70 75 lah ya. mhm, Itu pemain Australia hanya bermain hanya bermain
antar mereka sendiri. Sementara timnas kita juga tidak ada upaya untuk merebut bola. Mhm. Nah, ini membuang-buang waktu karena mereka sudah tahu bahwa mereka akan lolos. Hmm. Jadi ini yang sebetulnya agak disayangkan ya. Dari Mhm. sisi permainan, dari sisi netizen sepak bola yang menginginkan sebuah pertandingan berjalan dengan baik, berjalan dengan intensitas tinggi, berjalan dengan ketidakpastian siapa yang jadi pemenang atau apa yang akan terjadi hasilnya, ini menjadi kecewa gitu loh, Bro. Mhm. Karena ya itu tadi kedua tim rasanya tidak ingin kecolongan dalam hal ini, terutama Australia. Hmm. Australia memang tidak ingin sama sekali kecolongan, jadi mereka cukup bermain safety. Cuma masalahnya Indonesia pun yang sebetulnya dalam hal ini dalam posisi uh, ini ya capaian terbaik kalau dalam posisi seri adalah sebagai runner up. Ini juga cukup puas dengan ini ya, dengan posisi tersebut. Akhirnya Hmm. pertandingan menjadi sangat tidak menarik. Nah, ini juga kan yang kemudian menjadi highlight ya, bahwa kok permainan jadi seperti ini setelah diketahui bahwa hasilnya ya mereka akan lolos berdua. Mhm. Nah, terlepas dari persoalan seperti itu, ya ini semua tergantung dari kebijakan masing-masing coach dalam hal ini. Hmm. Terlihat juga Coach Nova juga memberikan instruksi untuk bisa tahan-tahan, artinya mereka tidak berusaha untuk merebut bola dari pemain Australia di sejak menit ke-75. Hmm. Australia hanya bermain kutak-katik, dan itu memang tidak melanggar rule gitu loh, tidak melanggar ini ya peraturan sepak bola karena bolanya terus mengalir. Selama Hmm. bola mengalir, itu wasit tidak punya hak untuk menyuruh katakanlah ya, menyuruh pemain untuk melakukan ayo serang gitu loh. Tidak. Berbeda dengan pertandingan tinju ya. Kalau pertandingan tinju, kedua pihak kedua lawan ini kemudian hanya menari-nari di ring, Hmm. itu wasit punya hak untuk box gitu loh. Ayo lakukan pertandingan gitu loh. Ini kan tidak. Akhirnya ya pertandingan menjadi ya sangat disayangkan ya. Hmm. Walaupun secara hasil ini kan sudah memenuhi target Hmm. bahwa Indonesia kemudian juga bisa menyusul Hmm. Vietnam dan Thailand untuk bisa tampil di Piala Putaran Asia final. nanti. Iya, putaran final Piala Asia nanti gitu, Bro. Ya, ini kan jadi mengingatkan kejadian di waktu lalu gitu di mana Thailand dan Vietnam bermain seperti itu dan Indonesia tersingkir. Tapi Ya, untungnya dengan cara yang kali ini Indonesia dan Australia bermain seperti itu nggak ada yang tersingkir gitu karena memang sudah sejak awal memang yang dua tim di grup ini sudah tersingkir secara otomatis, ya kan? ya, betul. Untungnya memang seperti itu. Artinya apa yang dilakukan itu tidak merugikan tim lawan yang berada dalam satu grup. Mhm. Berbeda Mhm. misalkan apa yang dilakukan itu hanya merugikan dari salah satu tim yang ada di grup yang sama. Itu Mhm. tentu boleh dianggap sebagai tindakan-tindakan yang ini ya sangat merendahkan nilai-nilai sportivitas. Mhm. Walaupun dengan cara demikian pun Indonesia dengan Australia ini kan dianggap juga dalam tanda kutip tidak fair play sebetulnya. Mhm. Karena ngambil aman, jadi nilai-nilai pertandingan sepak bola itu sendiri disingkirkan. Mhm. Yang tadinya kita berharap ada pertandingan yang punya intensitas permainan yang bagus, ada jual beli serangan, Mhm. ada drama-drama, Mhm. ada yang namanya peluang-peluang, itu tidak muncul di sepanjang ya pertengahan babak kedua lah ya. Tapi apapun hasilnya ya kita hal ini patut kita syukuri Mhm. karena kita juga dari regional Asia ASEAN itu ada 3 negara ya. Karena negara ASEAN yang lain gagal untuk tampil di Piala Asia nanti. Mhm. Hanya Thailand, Indonesia dan Vietnam Mhm. yang berhasil untuk lolos ke babak selanjutnya di Piala Asia. Nah, Mhm. ini kan juga sebagai gambaran bagaimana sebetulnya persepak bolaan Indonesia itu menggeliat, mulai menanjakkan dan menunjukkan hasil itu dari segala level usia. Mhm. Level usia U17 berhasil ke Mhm. Piala Asia. U20 juga begitu, U23 begitu, senior juga seperti itu. Mhm. Artinya
ini sebuah momentum yang bagus bahwa eh, kita kan melihat juga dukungan salah satunya ya dari dukungan dari penonton, dari fans sepak bola Indonesia dimanapun Indonesia bermain pasti ada penontonnya. Ini Hmm, kan juga sebagai imbas bagaimana timnas senior itu juga kan memberikan menjadi ini ya menjadi lokomotif yang menarik gerbong-gerbong. hmm, Gerbong-gerbongnya itu adalah U17, U20 dan U23. hmm, Dan momentum ini sebetulnya memang tidak boleh disia-siakan, bahkan kalau perlu dipertahankan dan dinaikkan lagi levelnya. Jadi hmm, bukan hanya kita sebagai kontestan di Piala Asia, tapi bagaimana Piala Asia itu juga bisa menunjukkan kekuatan dan kualitas sepak bola Indonesia saat ini. hmm. Jadi jangan cukup puas hanya sebagai kontestan gitu, Bro. Hmm. Ya memang tantangannya nanti ya di Piala Asia itu Betul, sendiri ya. Yang sampai betul. sekarang ini memang tantangan tapi ya bisa berhasil juga gitu. Cuman memang kan ketika sebelum laga itu Coach Nova udah bilang, wah kita harus menang di laga ini. Pret jadinya. Karena di babak pertama memang cuman di awal-awal aja itu Indonesia bagus ya. Tapi kemudian loh kok diserang terus gitu. Apalagi di Dan babak itu kedua. lagi-lagi, Hmm, itu memang lagi-lagi kalau saya lihat ya, kematangan permainan. Kita hmm, lihat bagaimana Australia di level usia U17, hmm, mereka bermain sangat matang, sangat dewasa. Mereka hmm, tahu banget bagaimana cara mengatur ritme permainan. hmm, Bagaimana permainan dari kaki ke kaki. hmm, Sementara mereka kan tahu bahwa Indonesia melakukan permainan yang middle block. Mereka hmm, banyak bertahan di pertengahan area pertahanannya Indonesia ya. hmm, Jadi mereka dari kaki ke kaki berjalan dengan hmm, ritme memang diperlambat sama mereka, hmm, diperlambat. Tapi begitu ada peluang-peluang, artinya ada ruang-ruang kosong yang bisa diintervensi, dimasukin oleh pemain Australia, itu kemudian agak dirubah ritmenya menjadi lebih cepat. Ini hmm, juga kan sebetulnya mengganggu konsentrasi Indonesia sebetulnya, hmm, karena dari ritme yang begitu lambat, tiba-tiba kita di break, das gitu loh. hmm, Diberikan semacam kejutan dengan masuknya pemain-pemain Australia ke posisi posisi yang tidak terjaga. Dan hmm, itu bisa terlihat sebetulnya Australia juga punya peluang-peluang yang cukup matang dan syukurnya bisa digagalkan oleh tiang gawang, oleh Davwa kiper maupun oleh bek Indonesia. hmm, Dan ini sebetulnya dari pertandingan awal ada ada keinginan masing-masing tim untuk berusaha memenangkan pertandingan. hmm, Cuma ya itu tadi, setelah dirasa bahwa mereka tidak punya solusi, tidak punya opsi untuk bisa menghasilkan peluang-peluang yang lebih bagus, akhirnya mereka sudah berpikir pragmatis, hmm, berpikir sudahlah kalau daripada demikian, hmm, Australia yang sebetulnya memegang possession ball itu juga akhirnya menghentikan cara seperti itu karena mereka juga berhitung bahwa permainan transisi Indonesia dengan kecepatan pemain-pemainnya itu hmm, juga bisa mengkhawatirkan gitu. ya, ya, eh kan terlihat juga bahwa peluang-peluang Indonesia sebetulnya cukup bagus dan itu juga bisa digagalkan oleh ya itu tadi oleh kiper dan back dan hmm, ini menciptakan situasi-situasi yang serius di mana kalau terjadi satu tim yang kalah di pertandingan ini, dua-duanya salah satunya akan lewat gugur, ya, gugur dari grup ini. Akhirnya diputuskan oleh mereka bahwa kita harus hmm, ini ya punya punya strategi dan punya tujuan dan target yang lebih jelas. hmm. Targetnya adalah Piala Asia. Nah, kalau targetnya Piala Asia, mereka tidak lagi menghitung pertandingan ini karena pertandingan ini cukup dengan bermain apa adanya mereka sudah lolos gitu. Ya, alhamdulillah Indonesia lolos ke putaran final. Nah, sekarang tinggal di langkah berikutnya di putaran final sendiri. Untuk maju ke Piala Dunia U17 Ya, itu harus masuk sebagai 8 besar. betul. Artinya juga harus lolos fase grup ya di sana. Ya, betul. Apakah bisa? Gini, ada satu ini ya, boleh dibilang tipikal pemain-pemain Indonesia ketika mereka mendapatkan pressure-pressure dari sejak awal. Hmm, Ketika mereka tidak bisa build up permainan dari bawah. hmm, Nah, ini kan eh, ketika pemain-pemain bawah kita di belakang sudah mendapatkan pressure-pressure,
Artinya itu sepertinya kita menjadi deadlock ya. Kita Hmm. gampang sekali kemudian melakukan opsi tembakan yang jauh ke depan. Hmm. Nah, ini yang harus diperbaiki dari semua level pemain timnas kita. Hmm. Karena pemain timnas kita itu tadi mereka tidak terbiasa untuk melakukan Hmm. passing-passing satu sentuhan. Hmm. Sebetulnya kalau Indonesia terbiasa pemain-pemainnya bermain dengan satu sentuhan, itu mungkin bisa bisa keluar dari Hmm. tekanan-tekanan ini. Tapi Indonesia biasanya ketika di pressure itu membutuhkan dua atau tiga sentuhan untuk bisa keluar. Hmm. Ini kan sebuah apa ya, mendelay ya, Hmm. mendelay mendelay permainan. Artinya pemain lawan itu punya sepersekian detik untuk menutup. Tapi Hmm. kalau Indonesia kemudian pemain-pemainnya dibekali oleh kemampuan untuk melakukan permainan satu sentuhan, itu bisa keluar dari situ. Hmm. Nah, ini yang kemudian harus dicermati oleh pelatih-pelatih timnas kita bahwa eh, pelatihan ya, pelatihan untuk menciptakan permainan yang satu sentuhan itu bisa dilakukan dengan permainan rondo ya, kalau Hmm. di latihan ya. Hmm. Ini permainan rondo ini yang harus di ini ya, di pressure terus, ditambah terus intensitasnya. Hmm. Karena permainan rondo ini yang saya pikir bisa membuat Indonesia keluar dari tekanan gitu, Bro. Hmm. Waduh, capek ya. Sayangnya ya, ini kan kemarin juga eh, kayaknya pemain kita tuh gampang banget diambil bolanya. Terus kembali juga kalau yang udah pegang bola tuh kayaknya males banget ngoper gitu. Pengen aja diambil sendiri. Jadinya terambil itu kayaknya ini ya default ya, apa, setelan pabriknya orang Indonesia kayak gitu kali ya. Enggak, kalau Selalu. kalau dari pertandingan ini ya memang ada beberapa kali seperti Evandra Goli itu kan terkesan dia membawa bola sendirian ya. Mhm. Itu sebetulnya bukan sesuatu yang mereka inginkan. Hmm. Bukan sesuatu yang mereka memang Hmm. itu adalah kebiasaan mereka. Tapi Coach Nova sebetulnya sudah menyarankan untuk pemain segera membantu apabila Hmm. ada opsi seperti itu. Cuma Hmm. masalahnya ketika pemain Indonesia yang memegang bola itu tidak ada pemain-pemain lain yang membuka ruang. Jadi Hmm. dia sendiri kesulitan. Akhirnya diambil opsi untuk membawa sendiri gitu. Hmm. Dan itu kan sebetulnya ya Bro Eri bilang bahwa ini adalah setelan pabrik. Betul, itu adalah setelan pabrik. Hmm. Karena Indonesia dulu kan terbiasa seperti itu. Kalau bola sudah dipegang oleh pemain depan kita, tidak ada gelandang-gelandang yang berusaha untuk membantu. Hmm. Tapi seolah-olah memberikan tanggung jawab bola tersebut kepada pemain yang memegang bola. Hmm. Padahal seharusnya tanggung jawab itu dilakukan bersama-sama gitu. Hmm. Dengan cara ya membantu pergerakannya harus lebih cepat untuk bisa menjadi tembok Hmm. apabila terjadi opsi-opsi untuk melakukan permainan satu dua. Cuma Hmm. sayangnya pemain kita selalu telat. Itulah masalahnya. Oke sobat, itulah obrolan kita mengenai laga terakhir ya, penentuan di Piala Asia, kualifikasi Piala Asia U17 ya. Dan Iya. kita tahu ya, laganya cukup membosankan. Kalau menurut sobat sendiri, ini gimana ya? Bagus atau enggak? Ya, kalau menurut saya kan bagusnya kan, wah ya udah serang aja gitu. Cuman memang jangan sampai juga kejadian kayak di Piala Asia yang lalu, yang butuh cuman seri aja ternyata kalah dengan agregat gol yang banyak gitu kan. Nah, mungkin Iya. itu yang ingin dihindari. Bagaimana menurut sobat sendiri? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.